maksimal. Ya, oke. Nah, saya sih nggak akan berlama-lama malam hari ini. Ya, saya mau sharing sejenak, membagikan semangat sebelum kita menutup kegiatan kita ya sepanjang bulan April ini. Buat yang berpuasa akan merayakannya di hari raya. Oke, bentar ya. Suaranya kok berbet. Oke, teman-teman. Oke. Oke. Oke, ya. Tema yang saya ambil malam ini bagaimana menjadi seorang penjual yang sukses. Ya, jadi merimen saya, merimen kita semuanya bahwa kita hari ini ada di bisnis yang luar biasa, bisnis Prudential. Jadi malam hari ini izinkan saya mau sharing nih bagaimana kita menjadi seorang penjual yang sukses. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ya, kita interaktif aja malam hari ini. Acara ini dari Anda untuk Anda. Teman-teman pernah nggak tadi Cewabing sempat cerita ya kalau cucunya itu kalau ditanya kalau gede kepingin jadi apa, ya si Caca itu anak baptis saya itu saya bilang pinginnya jadi kayak omanya, jadi seorang agent Prudential gitu ya, itu luar biasa banget. Nah di antara teman-teman yang ada di Zoom pada malam hari ini, ada nggak yang pernah cita-citanya itu kecilnya ya celetuk itu pingin jadi seorang sales, pingin jadi seorang penjual, bahkan mungkin kepingin jadi seorang agent asuransi. Pernah nggak teman-teman? Atau ada nggak di Zoom ini yang masa kecilnya pernah terbayang kerjanya itu dari seorang penjual? Ada? Tidak tahu. Enggak. Loh, misalnya nggak kepikiran gitu ya. Nggak Saya nggak tahu kepikiran. agen asuransi itu apa. Oke, mungkin bukan agent asuransi wis, tapi jadi seorang penjual wis. Penjual gitu. Aku kepingin jadi penjual gitu. Mungkin Pedagang, pernah terceletuk seperti itu? Hah? Jadi jagal? pedagang, Mem. Oh, pedagang. Dengar saya jagal. Oke, mungkin ya kalau jadi pedagang mungkin terucap ya, pingin jadi seorang pedagang gitu ya. Nah, moga-moga Anda punya generasi seperti Caca ya yang mungkin hari ini nyeletuknya itu kepingin jadi agen asuransi ya atau bahkan mungkin terceletuk kepingin jadi seorang penjual ya. Kalau Anda berhasil mencetak generasi yang hari ini terceletuk dia pingin jadi penjual, jadi pingin seorang pebisnis asuransi, agen asuransi. Wow, keren banget teman-teman. Kenapa? Berarti Anda menjadi figur buat mereka dan ada sesuatu hal luar biasa yang dilihat dari Anda. Ada nggak kira-kira di Zoom malam hari ini yang terceletuk mungkin dari anak Anda, gitu ya, mungkin dari ponaan Anda, dari siapapun lah ya, mungkin cucu Anda yang mereka terceletuk itu ingin menjadi seperti Anda. Ada? Kalau saya ada loh, ya. Yang terceletuk pingin jadi seperti saya itu siapa? Ponaan-ponaan saya. Oh, itu ya. Di situ. Semoga aja nanti saya berhasil membawa mereka. Kalau teman-teman ada nggak? Meme mungkin Meme? Jason? Ya, Bu Dika, ini Jason dan Meme lagi ini loh Meme. Nah, Meme. Mei, pokoknya kamu ini ada nggak dia. kepingin jadi seperti Mama? Berbisnis Prudential. Kali Oh, langsung di ini mau sebelahnya ya. belajar. Oh, langsung. Oke. Thank you ya. Oke, teman-teman. Ya, bagaimana sih menjadi Arian. seorang penjual yang sukses? Bagaimana sih kalau saya boleh sebutkan malam hari ini kita bisa menjadi figur yang sukses gitu ya buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau hari ini bagaimana kita berperilaku itu yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Itu yang dinilai oleh orang-orang di sekitar kita. Betapa bangganya, betapa hebatnya kalau kita bisa menjual sesuatu yang terbaik dalam diri kita ya membuat orang lain tuh sampai kepingin, sampai terinspirasi. Ya, oke. Nah, hari ini menjual itu apa sih teman-teman? Menurut teman-teman menjual itu apa? Yang ada di image teman-teman itu tentang menjual apa? Yuk, boleh saling sharing yuk. Kalau dengar kata menjual, yang Anda pikirkan apa? Menjual.
Nah, saya lihat chatnya dulu. Menjual itu apa ya? Menawarkan barang atau jasa. Oke. Oke. Yang lainnya? Menjual itu apa? dapat uang, cari cuan. Cari cuan. Oke, cari cuan. Apa lagi nih kira-kira? Kalau kepikir menjual gitu. Cari cuan. Menawarkan barang atau jasa. Ya, ini IPS-nya ini 100 pasti waktu SMP nih. Apalagi teman-teman yang ada di pikiran Anda tentang menjual? Oh ya saya paham. Semuanya pakai bahasa kalbu ya, sudah tertransfer ke saya ya. Arti dari menjual menurut Anda masing-masing. Oke, mungkin identiknya menjual itu seperti yang Ginanjar sampaikan tuh menawarkan gitu ya. Menjelaskan produk atau layanan yang dijual termasuk manfaat, keunggulan dan cara penggunaannya. Oke, thank you. Teman-teman kita sepaham dulu ya, sefrekuensi dulu tentang arti menjual ya. Menjual itu ternyata teman-teman bukan harus kita menawarkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan atau cuan ya, atau kita menawarkan ya istilahnya menawarkan, tapi di sini nih namanya menjual itu bisa juga saya lihat dulu ini ya, menawarkan barang untuk mendapatkan keuntungan. Oke, menjual itu bisa didefinisikan sebagai menawarkan gagasan ya, di situ menawarkan gagasan, memberikan inspirasi, memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah ide. Ya bahkan menjual itu saya bisa katakan kita memberikan sebuah motivasi. Motivasi untuk siapa? Untuk orang yang mau kita tawarkan sesuatu. Bentar ya, ada suara yang keluar di situ. Jadi teman-teman hari ini kita sepakat dulu tentang arti menjual dulu. Ya, kalau tadi kita sampaikan gitu ya, ada nggak sih yang pernah cita-citanya itu menjadi seorang penjual, menjadi seorang sales? Ya mungkin dalam pikiran Anda waktu kecil pun Anda nggak kebayang. Tapi ternyata ya ada beberapa artikel yang saya baca, ya dalam semua pekerjaan apapun itu basicnya sama dengan menjual. Jadi Anda menjadi seorang guru, Anda jadi seorang dokter, Anda jadi seorang karyawan, Anda seorang bos, Anda menjadi istri, menjadi anak, gitu ya. Ternyata hidup kita itu tidak lepas dari namanya menjual, teman-teman. Ya, cuman kita harus memasukkan dalam persepsi kita dulu, ya, menyinkronkan dalam persepsi kita dulu supaya kita nyaman dengan istilah menjual ini. Teman-teman harus sepakat dulu bahwa menjual itu bukan berarti kita harus mendapatkan cuan, gitu, mendapatkan keuntungan. Selalu berbicara tentang keuntungan. Tapi menjual itu adalah bagaimana kita bisa menawarkan gagasan kita bisa meyakinkan seseorang untuk apa hasil pemikiran yang ada di dalam diri kita untuk kita ceritakan, gitu. Ya, jadi contohnya nih, kita sebagai seorang karyawan, mungkin kita nggak ngerasa kita sebagai seorang sales, kerja kita bukan di bagian sales. Tapi tanpa sadar dalam proses Anda sebagai karyawan itu, di situ tuh ada proses menjual loh. Menjual seperti apa? Contohnya nih, Anda menjadi seorang karyawan, ya Anda mau meyakinkan bos Anda bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik, itu adalah bagian dari menjual, gitu. Ya seorang anak nih, Meme nih, Meme mau meyakinkan mamanya gitu ya, meyakinkan mamanya bahwa boyfriendnya ini baik, boyfriendnya ini the best misalnya kayak gitu. Atau Meme mau meyakinkan mamanya untuk ngajak jalan-jalan ke luar negeri kemana gitu. Itu namanya menjual loh, menawarkan gagasan gitu ya. Jadi seorang bayi pun itu dia juga menjual. Gimana dia menjualnya dengan cara apa? Dia misalnya dia haus, dia lapar gitu ya. Gimana caranya dia mendapatkan apa yang dia pingini? Caranya dengan menjual apa? Menjual tangisannya gitu. Ya. Jadi teman-teman hari ini buat Anda di Zoom ini yang merasa Anda punya kendala, merasa aku ini enggak cocok ya jadi seorang penjual gitu ya. Aku enggak cocok jadi seorang agent yang identiknya dengan seorang sales seperti itu. Teman-teman tanpa Anda sadar, ya Anda semua itu dalam hidup itu enggak luput dari namanya menjual. Gitu. Ya yang hari ini ya yang menikah pun itu dulu Anda tanpa sadar Anda menjual
ya menjual diri dalam tanda kutip loh ya pada pasangan Anda, pada mertua Anda, meyakinkan mereka ya untuk melihat bahwa ini loh saya ini ada nilai lebihnya seperti itu ya. Jadi hari ini kalau dibilang menjual itu sulit nggak? Nggak kok. Semua orang tuh punya kelebihan, punya caranya masing-masing gitu ya. Jadi hari ini saya mau ajak Anda, malam hari ini saya mau ajak Anda itu berpikir bahwa menjual itu so simple. Menjual itu seperti kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ya, di situ. Jadi pada saat kita berbicara dengan orang tua, saat kita berbicara dengan anak, dengan siapapun itu tanpa sadar di situ semuanya itu terjadi proses menjual. Seperti itu teman-teman. Seorang dokter pun, seorang guru pun itu semuanya adalah seorang penjual. Ya. Sepakat dulu ya. Jadi menjual itu menyenangkan. Menjual itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, menjual itu adalah sebuah habit kebiasaan yang sudah kita lakukan tanpa sadar setiap jam, setiap waktu itu sudah kita lakukan setiap harinya. Ya, orang tua yakinin anaknya buat belajar itu juga menjual loh teman-teman. Gitu. Ya, jadi hari ini yang ada di Zoom ini ada 24 orang yang di Zoom ini, saya katakan selamat ya. Anda sudah berhasil menjadi seorang penjual dalam hidup Anda. Gitu. Ya. Oke. Nah, hari ini menjual itu bukan bakat, teman-teman. Tapi menjual itu adalah kemauan. Jadi jangan pernah ngomong menjual itu bakat. Oh iya, dia bakat gitu. Ya, menjual itu kemauan. Jadi saya mau meyakinkan kembali buat Anda agent lama, buat Anda agent baru, ya selama Anda punya kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya, di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Jadi misalnya ya kita memang nggak mau kok, nggak mau melakukan itu. Istilahnya kalau anak gitu ya kepingin pingin pergi ke luar negeri, tapi dia juga nggak mau ngomong ke orang tuanya. Ya gimana orang tuanya tahu bahwa dia punya keinginan tuh mau jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu. Ya seorang suami yang mencintai istrinya, tapi juga nggak pernah ngomongin gitu. Ya nggak pernah menyampaikan, nggak pernah mengungkapkan. Ya sama aja istrinya juga mungkin juga nggak tahu bahwa suaminya tuh begitu mencintainya. Tapi kadang kerap kali kita dengan rayuan, dengan omongan kita, dengan menawarkan, "Ma, kamu mau ini, apa mau misalnya cincin berlian gitu. Ma, besok kamu mau kemana?" Itu menjual loh suaminya. Menjual apa? Menjual dirinya, menunjukkan ini loh cintaku gitu. Ya. Sampai istrinya tuh merasa, wah benar-benar dia the best nih, dapat suami yang terbaik. Ya, jadi menjual itu kembali lagi adalah di dalam diri kita, teman-teman. Kemauan, kemauan. Ada nggak kemauan tuh dari dalam diri kita? So, sepakat ya teman-teman ya. Jadi hari ini jangan pernah memikirkan bahwa oh aku ini tidak bakat di dunia asuransi, aku ini tidak bakat di dunia sales. Ya, selama ada kemauan di situ pasti ada jalan. Oke? Deal ya? Deal? Deal. Oke. Deal ya. Jadi semua orang di sini punya bakat untuk menjual selama ada kemauan. Oke. Nah, teman-teman saya mau ajak Anda ya, saya lihat di sini masih banyak juga agent-agent baru yang bergabung ya. Ini adalah kalau Anda agent baru itu adalah masa-masa awal Anda join agent baru itu adalah masa-masa yang sangat indah. Kenapa? Karena kalau masa awal Anda join di bisnis Prudential itu adalah sama dengan kalau masa pernikahan itu sama halnya itu sama dengan masa bulan madu, masa honeymoon, ya. Dan kita semua di sini awal kita join Prudential semua itu ngalami fasenya bulan madu. Benar nggak? Sesuatu hal yang kalau bulan madu itu gimana sih teman-teman? Ya, saya mau kembalikan emak-emak yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun. Ingat-ingat kembali ya waktu awal-awal bulan madu Anda dulu. Awal-awal bulan madu itu masanya kayak apa sih? Gitu. Yuk, yang sudah pernah bulan madu boleh diceritakan. Yang belum jangan sampai cerita nanti kaget kita ya. Kayak apa nih? Fase-fase bulan madu itu awal-awal waktu Anda pertama kali menikah dengan pasangan Anda gitu itu waktu bulan madu gimana teman-teman? Perasaan Anda? Ya apa Cimepang? Cimepang sih ngiling-ngiling. Bisa, Bu Tika. Gak karu-karuan ya apa? Gimana Cimepang? Nengpal pokoknya. Ya, enggak pengen pisah, wes pokoknya pengennya ketemu terus, wes
makan bareng, anu bareng gitu loh paling ya. Ya, berdua. Cintanya setengah hidup. Waduh, setengah hidup berarti setengahnya mati berarti ya. Setengah hidup, setengah. Oh enggak, cinta setengah mati gitu ya. Cinta setengah hidup gitu ya. Iya kan? Waktu bulan madu itu kan wow berdebar-debar, rasanya wis kepingin bersama terus ya, hari-hari itu wis rasanya windah pol gitu ya. Dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak. Oh, wis ya. Ini fase-fase bulan madu ini Pak Sandi mestinya yang bisa cerita ini ya, atau ini Jetro ini sama Devina yang bisa cerita ini ya. Jadi kalau fase bulan madu itu apa begitu membahagiakan, begitu indahnya, gitu ya, rasanya so sweet banget. Nah, teman-teman, pada saat Anda awal join bersama Prudential untuk teman-teman agent baru, saya harap yang Anda rasakan adalah fase bulan madu ini. Di mana Anda selalu berdebar-debar, ada apa lagi ya di Prudential ya, gitu. Acaranya apa lagi ya, gitu. Sesuatu hal yang Anda selalu pingin tahu ya, Anda rindukan apa lagi gitu ya. Terus rasanya kepingin besok, besok, dan besok lagi. Itu Anda kepingin selalu ada di dalam momen-momen setiap acara-acara dari dalam Prudential. Ya, itu yang terjadi ke teman-teman agent baru. Benar nggak, Devina? Ada Anas, ada Devina. Kalian kan lagi pada fasenya fase bulan madu ya. Gimana nih perasaannya yang baru-baru ini? Ya, oke ya, penasaran gitu ya. Seru banget lah pokoknya gitu, deg-degan ya. Wih, apalagi ya yang mau tak pelajari, wih, dapat ilmu apa lagi gitu ya. Oke, ada hal-hal baru apa lagi itu. Nah, ini. Semua di sini itu pernah ngalami fase bulan madu bersama Prudential. Ya, rasanya cinta itu bertaburan di mana-mana, gairah kita itu wah rasanya wow seneng banget gitu ya. Gairahnya memuncak banget. Nah, fase yang tahap yang kedua apa teman-teman? Kan selamanya hidup itu nggak bulan madu terus. Pernikahan itu greng ya. Ya kok minum obat kuat greng terus ya Wita ya. Nah, fase yang kedua itu apa? Tahap penyesuaian. Ya, nggak selamanya kan bulan madu terus. Ada fasenya, fase penyesuaian, beradaptasi dengan kehidupan bersama. Ya, mungkin ini sudah terjadi ke Jitro, ya ini udah masuk ke fase-fase penyesuaian. Devina juga mulai masuk ke fase penyesuaian, beradaptasi dengan kehidupan bersama. Ya, di momen ini yang terjadi apa sih? Ya, teman-teman kembali lagi, saat ada kemauan, ya di situ akan ada kemampuan. Pada saat kita sudah melewati yang namanya bulan madu gitu ya, kita sudah harus dihadapkan pada dunia nyata, ya dihadapkan pada satu situasi fase-fase penyesuaian, ya bukan menjadi seorang gadis lajang lagi, bukan menjadi jejaka lagi yang semau gue gitu ya, tapi mulai fasenya sudah mulai fasenya mulai masuk satu level lagi. Ya, jadi karena tadinya ada kemauan untuk menikah, sama dengan teman-teman yang hari ini sudah ada fase kemauan, saya mau mencoba sebuah bisnis, menjadi partner bisnis untuk Prudential, ya itu sudah ada kemauannya, ya. Maka di sini akan muncul yang namanya kemampuan. Ya, di saat ada kemauan, itu akan muncul yang namanya kemampuan, teman-teman. Kemampuan ini munculnya dari mana? Contoh ya, buat yang pasangan-pasangan muda dulu pada dihadapkan pada saat awal menikah, mungkin ya Anda masak pun Anda nggak bisa. Masaknya cuma bisa masak air panas tok. Tapi karena Anda kemauan membahagiakan pasangan Anda menjadi ibu rumah tangga yang sempurna seperti itu, ya akhirnya Anda melatih diri Anda dengan apa? Kemampuan, memaksakan diri Anda untuk apa? Mampu belajar masak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di bisnis ini juga sama. Ya, saat Anda punya kemauan, di situ akan ada kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk Anda mulai belajar. Ya, Anda semakin diasah. Belajar datang ke S2 malam hari S3 malam hari ini, besok datang kelas S2 bersama Bu Medi. Ya, tadi sudah ada Sumpusat yang dari Malang tadi pagi juga belajar tentang tanda tangan digital dan lain sebagainya. Ya, dari kemauan ini akhirnya lahir kemampuan. Karena apa? Karena Anda mau, ya Anda akan asah diri Anda akan terjunkan diri Anda. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Anda semuanya, ya karena Anda benar-benar seorang profesional yang Anda, saya yakin dan percaya, ya kalau orang di luaran sana boleh menjadi bagian dari nasabah Anda, ya itu Anda layak untuk mendapatkan kepercayaan itu teman-teman. Karena apa? Karena Anda punya kemauan,
Anda punya kemampuan ya, dan Anda mau belajar menjadi yang terbaik. Ya, semoga apa yang sudah Anda lakukan semuanya ini itu menjadi satu klik, satu aha, ya istilahnya Tuhan memberkati apa yang Anda kerjakan, ya dan Anda boleh menjadi berkat buat orang lain, teman-teman. Ya, asah terus kemampuan Anda dan jadilah seorang tenaga pemasaran yang profesional. Saya di waktu yang lalu saya sempat ikut sama Bu Indra satu kelas ya, itu dari Limra. Di situ saya benar-benar disadarkan dan saya dibikin menjadi sangat bangga dengan bisnis Prudential ini. Kenapa? Karena Prudential ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi Prudential ini juga profesi, teman-teman. Jadi hari ini buat teman-teman yang masuk sebagai seorang pebisnis Prudential, Anda itu menjalani sebuah profesi loh, profesi. Ya, di situ. Di mana profesi ini sangat mulia. Profesi ini membantu orang lain. Dan profesi ini bukan hanya sekedar berbicara tentang mulia membantu orang lain, tapi profesi ini juga membantu diri Anda buat orang-orang yang punya kemauan dan kemampuan. Gitu. Ya, jadi hari ini yuk terus bergerak, manfaatkan setiap momen yang ada, pegang komitmen dan tetap fokus teman-teman untuk menjadi yang terbaik. Ya. Di situ. Dan sekarang kalau semuanya sudah, masa honeymoon-nya sudah, masa adaptasinya sudah, ya kita akan masuk di dalam dunia yang benar-benar nyata. Now is the time, ya, nggak terus-terusan honeymoon, ya nggak terus-terusan juga penyesuaian terus, beradaptasi terus, tapi teman-teman juga akan menjalani siklus kehidupan yang normal, gitu, ya, yang akan teman-teman jalani setiap waktunya di masa pernikahan maupun di dalam bisnis Prudential, ya, di situ. Nah, now is the time di mana perjuangan tuh dimulai. Nggak cuma ngelihat yang indah-indahnya terus, enak-enaknya terus. Kayak saya bilang tuh, agent baru di Prudential, Anda masuk sebagai agent baru, itu Anda dimanjakan. Kenapa saya bilang dimanjakan ya? Banyak kontes-kontes keren itu yang Anda hari ini bisa kejar. Anda challenge diri Anda. Ya, saya ngikutin Devina, case-casemu itu sudah konsisten ya, tapi kamu harus pantau. 6 bulan kalau kamu bisa konsisten, 500.000, bulan depan dapat 500.000, bulan depan lagi dapat 500.000 dari M0-mu selama 6 kali. Wow, kamu siap-siap terima langsung dana cash loh dari Prudential Devina. Ya, dan teman-teman yang lainnya juga. Jadi itu masa honeymoonmu sama Prudential. Itu bagaimana Prudential begitu memanjakan kalian gitu sebagai agent baru. Ya, tapi nggak akan selamanya seperti itu loh. Jadi manfaatkan masa-masa honeymoon yang indah ini, Anda nikmati, lakukan benar-benar. Dan selanjutnya perjuangan itu juga akan dimulai. Ya, perjuangan yang sesungguhnya itu akan dimulai. Seperti itu. Ya. Oke, saya mau lihat dulu. Kira-kira saya masih ada temennya enggak ya? Yang masih bersama saya boleh ketik angka 20 dong. Nah, masih ada. Masih ada. Oh, ada yang 21 tambahan ya. Oke, Citru luar biasa. Saya diimbui 1. Oke. 2 Oke, juta. saya lanjutkan. Iya. Yes, yes, oke, cakep banget ya. Kita semua mungkin datang dengan kapal yang berbeda, tapi kita berada di perahu yang sama. Yes, ya hari ini kita ada di kendaraan kapal yang tercepat ya untuk menuju impian kita. Dan malam hari ini kita mungkin bersaing di lapangan, kita hari ini tapi ini malam hari ini kita boleh bertemu di pangkalan, teman-teman. Oke. Ya. Nah, tipsnya apa sih untuk menjadi penjual yang the best gitu ya? Setelah kita melalui beberapa masa itu tadi, tipsnya gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi seorang profesional di bisnis ini? Yang pertama adalah menguasai benar-benar apa yang kita jual. Ya, jadi oleh sebab itu tadi nggak hanya dibutuhkan kemauan aja, tapi juga dibutuhkan satu Anda tindakan juga. Untuk apa? Anda bisa menguasai apa yang bakal Anda jual. Jadi teman-teman, kalau hari ini ya tadi saya sempat ngobrol dengan teman agent baru ya yang masih rasanya nggak pede, masih rasanya masih nggak nyaman dengan bisnis Prudential. Pertanyaannya saya cuma tanya, selama training-training kamu sering ikut nggak? Sering hadir nggak? Kalau misalnya ada training ini itu ya nggak pernah hadir, gimana kita itu bisa menguasai atau menjadi penjual yang pede? Ya, karena otomatis kita nggak pede dong, karena apa? Ya kita nggak punya ilmu apa-apa, kita nggak tahu apa-apa. Kita ketakutan sendiri, ketakutannya bukan dengan nasabah aslinya. Ketakutannya ketakutan dengan diri kita sendiri, karena apa? Kita nggak punya kualitas, kita nggak mumpuni teman-teman. Ya,
Jadi buat teman-teman yang baru ataupun yang lama, ya kalau hari ini ada support system dari KPM, ada support system dari Prudential dengan kelas-kelas, ya. Kalau Anda kepingin naikkan level Anda lebih hebat daripada teman-teman yang lain, ya simple kok, banyak kelas yang bisa Anda pelajari di situ. Ya, tapi jangan kebanyakan kelas-kelas tok tapi juga nggak praktek. Nanti Anda kayak pohon padi yang merunduk gitu ya. Bukannya rendah diri gitu ya, tapi kabotan teman-teman. Ya. Jadi kalau sudah belajar ya Anda harus tantang diri Anda menjadi sosok yang pede ke lapangan, ngobrol sama orang dan pasti orang juga senang sama Anda karena apa? Anda berbobot kayak gitu. Ya. Jadi hari ini yuk teman-teman supaya Anda menjadi tenaga pemasaran yang profesional, ya, Anda kuasai apa yang Anda jual. Nggak harus semua produk Anda kuasai. Ya karena apa? Orang yang di depan Anda itu taunya itu apa yang Anda jual, itu yang mereka tangkep gitu. Jadi saran saya buat agent-agent baru nggak harus Anda sampai belajar mendetail semua produk. Kuasai dulu nih basic-basic produk apa yang rasanya sangat masuk di lapangan. Contohnya apa? Kalau kita ngomongin jiwa, ya produk jiwa kayak Prucinta itu, semua orang butuh produk itu kok. Kenapa? Karena semua orang tuh punya resiko tutup usia. Itu. Jadi produk jiwa itu sangat sangat mudah untuk dijual, ya sangat mudah untuk ditawarkan ke orang karena semua orang itu tahu bahwa mereka itu punya sebuah resiko kehidupan. Dan kayak Prucinta itu bukan hanya sekedar menjadi produk perlindungan, tapi juga bisa menjadi produk masa depan karena dia juga ada nilai tabungan yang ditawarkan teman-teman. Nah, jadi menjadi konsultan tuh karena nggak perlu ilmunya yang tinggi-tinggi bahasa, misalnya kita keuangan yang tinggi-tinggi, Anda hanya menceritakan hal-hal sepele, ya, memberikan insight-insight, memberikan gambaran, memberikan motivasi gitu ya kepada nasabah-nasabah, kenapa sih mereka penting untuk memiliki produk perencanaan asuransi seperti itu, ya. Yang kedua apa nih? Yang kedua berbicara tentang penampilan. Ya, jadi hari ini teman-teman, yuk mulai ditata kembali karena udah lama banget ya kita nggak ngadakan grooming ya di kantor kita, tapi mulai kembali. Apa yang membedakan ibu-ibu rumah tangga biasa dengan Anda sebagai seorang profesional asuransi? Nah, Anda mulai membuat sebuah pembeda teman-teman. Ya jangan digepiak uya gitu ya. Saya gini ya gini gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda. Kalau Anda melihat Bu Medi gitu ya, penampilannya selalu cik ya, melihat Bu Widiawati kalau ke kantor sekarang boleh dasteran gitu ya. Tapi kalau ke kantor itu kan penampilannya profesional gitu. Karena apa? Benar-benar sangat mencerminkan teman-teman siapa Anda. Kemarin saya punya cerita ya, kemarin saya nganterin mbak saya ini akad rumah gitu. Saya ketemu sama notarisnya. Ya, saya nggak tahu kalau itu notarisnya, teman-teman. Kenapa? Karena datang itu pakai kaos tangan segini, ya sepatunya itu laras tinggi gitu, ya terus bajunya itu nyuworak gitu, ya. Jadi saya nggak kebayang kalau itu notarisnya, teman-teman. Karena apa? Penampilan yang di depan saya ini seperti ini, apa namanya orang trail gitu loh, orang mau ngetrail gitu. Dan waktu akad itu kan bukan di satu ruangan khusus, jadi di ruangan terbuka gitu, kayak duduk di ruang tamu tapi terpencar-pencar. Jadi saya juga nggak kebayang, saya pikir itu ya orang mau ini aja sih, mau datang gitu aja sih, bareng-bareng sama kita gitu. Ternyata itu notarisnya loh teman-teman. Ya, jadi saya agak underestimate gitu dengan model notarisnya ini. Ternyata beneran dia cerita. Jangan kaget ya Bu ya, lihat penampilan saya ya, karena saya ini memang suka naik motor gede. Jadi nanti kalau Ibu butuh-butuh sama saya, kontak saja sama asisten saya. Karena saya ini sukanya memang di jalanan itu saya pakai motor gede gitu. Ya, ya bolehlah dia punya hobi bolehlah. Ya, tapi menurut saya itu bukan pada tempatnya, teman-teman. Dia berpenampilan seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau Anda hari ini berada di bisnis keuangan profesional, mungkin Anda merasa saya enjoy-nya pakai kaos kok gitu. Ya, tapi kalau Anda pingin level Anda di atas rata-rata, ya mungkin nanti pada saat Anda ketemu teman Anda yang biasa hari-hari kumpul ngelihat penampilan Anda, loh kok jadi boy sekarang, kok tampilannya jadi beda, loh kamu dari mana, kamu mau kemana, mau kondangan kemana, berarti ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Ya, tapi kalau mereka melihat Anda itu seperti hari-hari biasanya, seperti Anda, berarti nggak ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi Anda harus belajar mulai menjadi pembeda. Kalau memang Anda mau dilihat orang ada sesuatu yang berbeda apa nih yang Anda mau bawakan.
gitu. Ya, jadi penampilan itu keren, perlu banget untuk dipertimbangkan, gitu. Ya, ketiga apa? Kemauan untuk bergaul dengan orang. Jadi hari ini saya bilang menjual itu gampang. Asalkan apa? Anda mau buka mulut, berani buka mulut, BBM. Ya, jadi dimanapun itu Anda kalau mau buka mulut ya, tadi keren banget ya yang sharingnya pagi tadi, Kokus ya. Kokus tadi cerita dia hari ini itu berhasil closing API 6 juta, itu hasilnya dari mana? Dari Prulits. Ya, nggak sampai cerita aja. Itu pun Prulits yang ke-9 berapa tadi itu? 900 ya. Ngopeni Prulits yang ke-900 dapat 1,6 juta. Gitu. Dan nggak sampai situ aja loh tantangannya. Ternyata ini bukan nasabah Prulitsnya. Ya, bukan nasabah Prulitsnya langsung, tapi hasil poin ke-900 ya, poin ke-900. Tapi hasilnya itu dari minta referensi. Jadi yang di Prulits ini belum ngasih, ya, tapi Kus berani ngomong, ada nggak referensi yang mungkin membutuhkan produk kesehatan, gitu. Ya, ini Cemevang udah ngomong wow duluan. Bentar lagi tak kasih wow yang kedua, ya. Dan akhirnya dapat referensi dan closing. Yang tadi closing itu jadi top 3 loh di Malang, ya. Dan kerennya lagi teman-teman, itu adalah orang Blitar tinggal di Blitar, ya. Jadi yang direferensikan sama Prulisnya itu orang Blitar teman-teman, dan closing loh. Ya, saya tunggu wow-nya yang kedua dari Cemepang ya. Itu wow. Oke ya. Itu loh teman-teman. Wow-nya. Kenapa? Wow-nya dowo ini kok boleh dibuka ya. Mute-nya ya. Itu loh. Karena apa? Karena mau bergaul, mau ngomong. Jadi teman-teman hari ini, ya tadi saya juga sempat diskus sama Cikgu, ayo pokoknya kamu misal ke Malang, kamu kontak temenmu, ayo yuk ngopi yuk, aku pas lagi di Malang, aku lagi ke kantorku yang di Malang, wis ajak ngopi temenmu. Pokoknya intinya masalah nanti, pikir nanti dulu. Yang penting apa? Tahu teman-teman tahu, mindset teman-teman ini nanti harus nawarin kok, harus jual, gitu. Ya, tapi yang penting harus gerak dulu, ketemu dulu, nanti di situ ada kesempatan untuk ngomong, bergaul dulu teman-teman. Gitu ya. Terus tadi juga ada Pak Leo juga sharing gitu ya, teman-teman apa namanya di luaran sana gimana mereka itu ngerekrut begitu wow, begitu apa ganasnya ya, bukan dahsyat lagi ya, begitu ganasnya gitu ya. Mereka tuh berusaha untuk bergaul ya, itu caranya teman-teman. Jadi hari ini ya yang ngerasa dirinya nggak penting ngomong sama si A, nggak penting ngomong sama si B. Kalau Anda memang punya motivasi, punya tujuan yang Anda harus capai, suka nggak suka, Anda harus bergaul dengan banyak orang. Ya, dan semua yakin dan percaya, saya yakin dan percaya nggak ada yang tinggal di hutan. Semuanya kan tinggalnya juga ya di tetangga kanan kiri minimal 1-2 adalah. Gitu. Nggak usah gitu, Anda misalnya ke ATM, Anda ke Indomaret pun, ya Anda juga ketemu dengan banyak orang. Saya juga ingat kok Martina Novita dari mana Panjen juga pernah cerita, dia ke Hypermart gitu ya, ada anak kecil disapa, weh lucunya gitu, umur berapa gitu toh, sekolahnya di mana, ngobrol-ngobrol, akhirnya dia juga berhasil closing loh teman-teman. Dan banyak cerita-cerita yang saya dengar, ya dengan mereka hanya mau bergaul, mau ngomong gitu ya, itu akhirnya bisa menghasilkan sebuah bisnis. Ya, oke. Yang keempat apa nih? Bantulah calon pembeli mengambil keputusan. Jadi teman-teman jangan pernah menunggu itu orang itu harus ngomong ya wes aku tak melok gitu ya. Dan teman-teman harus bisa bantu mereka itu untuk apa? Untuk mereka ambil keputusan. Jadi misalnya mereka bingung, aku harusnya produk yang A atau yang B ya. Kok aku buat kamu yang B? Kenapa? Alasannya gini gini gini. Jadi posisikan teman-teman itu ada di posisinya dia. Yang terbaik buat dia itu apa? Ya jangan sampai nunggu ya wes tak pikirin, ya wes pikirin gitu. Ya, teman-teman Anda sebagai seorang penjual itu adalah seorang motivator. Ya, mendorong, memberikan dorongan. Jadi all to the best lah, kasih yang terbaik buat nasabah Anda. Yang kelima apa? Manfaatkan peluang penjualan dengan baik. Jadi hari ini teman-teman tadi yang ikut kelasnya Citan Irin gitu ya. Hari ini produk yang di launching hari ini tuh keren banget. Cewabing tadi juga sudah sempat nyoba, murah banget ya. Nah, itu bisa dijalankan sebagai apa? Door opening ya. Jadi teman-teman mungkin jangan lihat gini, aduh aku cuma dapat case-nya cuma kecil, cuma preminya 300.000, 3 juta lah gitu.
teman-teman kita nggak tahu nasib orang, roda itu berputar. Jadi hari ini yang penting apa? Teman-teman buka mulut ngomong ke setiap orang, ceritakan, aku ada produk baru loh ya, gitu. Ya, ini kenapa ini kok ada yang nggak boleh masuk segala? Oh, Ginanjar tadi nggak boleh masuk. Sumber Sehat paling. Oh ya ya. Nah itu teman-teman ceritakan produk Pru Sehat ini. Di luaran sana kondisi medis lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi banyak orang yang sadar bahwa medis itu mahal, tapi mereka juga bingung solusinya harus apa. Nah, dengan adanya produk baru ini teman-teman, udah ceritakan aja nothing tulus gitu loh. Nggak perlu nimbang, oh itu nanti beli nggak ya, oh itu nanti gimana gitu. Datengin nasabah yang lama, nasabah yang pernah Anda datengin tapi belum closing, orang yang baru Anda kenal. Anda kenalan, Pak saya dari Prudential, Pak saya mau bagi-bagi info Pak, perusahaan kami kemarin itu ada launching produk, produknya kayak gini-gini. Ya ngobrol aja teman-teman. Masalah hasilnya apa ya? Nanti dilihatlah seperti apa. Ya. Jadi dengan adanya produk Pru Sehat tadi, ya kalau C Irin tadi bilang itu bisa menjadi peluang. Peluang mungkin Anda hari ini cuma dapat 1 case dari nasabah ini. Tapi kembali lagi kesempatan itu akan selalu datang lagi kalau Anda bisa memberikan yang terbaik. Ya saya banyak mengalami, salah satunya tadi saya di Malang, saya cerita kalau saya boleh closing kemarin itu sekitar hampir 180 juta teman-teman, itu nasabah lama. Ya dulunya dia juga nggak beli banyak sama saya gitu loh, tapi berjalannya waktu itu nambah sampailah hari ini seperti itu ya. Jadi mereka yang mereka lihat itu adalah konsisten Anda seperti apa, kualitas Anda itu sebagai seorang individu ya, itu Anda orang yang komitmen nggak sih gitu. Jadi kadang itu orang tuh meraba-raba melihat Anda itu kualitasnya seperti apa gitu ya di situ. Nah teman-teman, yang pasti kesimpulannya adalah pada saat kamu berhenti mencintai pekerjaanmu, pada saat itulah pekerjaanmu berakhir. Jadi yang perlu kita jaga itu adalah apa? Teman-teman jaga cinta Anda gitu terhadap pekerjaanmu. Jadi hari ini yuk Anda selalu jaga bara cinta Anda jaga semangat Anda dengan bisnis ini. Jangan sampai Anda kehilangan cinta Anda, ya kembalikan cinta mula-mula Anda terhadap bisnis Prudential ini. Ya kalau buat yang masih baru-baru ini baranya itu panas-panasnya gitu. Menggebu-menggebunya, membara-membaranya, apinya itu merah menyala, itu manfaatkan momen terbaik ini. Ya, jangan sampai baranya itu terhempas oleh angin, ya kena guyur hujan dan lain sebagainya. Itu manfaatkan bara ini sebaik mungkin teman-teman. Ya, dan pada malam hari ini saya mau ngajak Anda itu untuk back to zero. Wes, back to zero. Biasanya istilah ini di bulan-bulan Ramadan itu sering banget muncul, kembali ke titik nol ya gitu ya. Terus mungkin kalau Anda ke Pertamina gitu ya, dimulai dari nol ya. Nah, malam hari ini saya mau ngajak Anda itu untuk back to zero. Ya, kita nggak kerasa kita mau tinggalkan Q1. Banyak hal yang terjadi selama 3 bulan ini, ya saya nggak tahu bagaimana lika-liku Anda, apakah benar-benar Anda sudah berjuang mati-matian, apakah benar-benar Anda sudah melalui atau melakukan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, saya nggak tahu. Ya, tapi hari ini saya mau ajak Anda kembali lagi ke titik nol, adalah di bulan Ramadan ini. Ya, jadi di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat baik banget untuk kita kembali ke titik nol. Dalam arti apa? Di dunia ini nggak ada yang sempurna kok. Ya, mungkin Anda sebagai seorang agent baru gitu ya, Anda masih awal mengalami banyak lika-liku, penolakan lah, sebuah Anda ditempa begitu dalamnya dengan hantaman di lapangan. Bahkan agent-agent yang lama ini bukan hantamannya cuma dari penolakan aja, mungkin dari gesekan-gesekan ketidakcocokan Anda dengan teman-teman leader, dengan ketidakpuasan Anda terhadap company, terhadap KPN dan lain sebagainya. Saya nggak tahu Anda punya problem apa. Semoga Anda nggak punya problem, ya. Tapi kerap kali gitu ya, kita sebagai manusia itu seolah-olah tidak ada, tapi tanpa sadar itu Anda masih menyimpan gitu ya. Di sisi diri Anda yang mana itu Anda masih menyimpan beberapa riak-riak kecil dalam hidup Anda. Ya, nah teman-teman malam hari ini saya ajak Anda untuk back to zero. Ya, netralkan kembali diri Anda, bersihkan lagi diri Anda di bulan yang fitri ini pada khususnya teman-teman.
Yuk kita sucikan kembali diri kita. Termasuk di bisnis ini, kita bersihkan diri kita kembali dari yang mungkin ada ketidakpuasan yang sering terucap dalam diri Anda, kenapa begini, kenapa begitu ya, Anda bandingkan ini dan itu. Yuk kita back to zero. Sehingga apa? Nanti kita akan menjalani Q2 itu kita hidup baru, teman-teman. Ya, mungkin Anda ada ketidakcocokan dengan teman di kantor, ada gesekan-gesekan apalah, atau ada beban-beban dengan nasabah lah, atau ada sesuatu hal yang menyakitkan yang terucap dari nasabah Anda, gitu. Ya, saya ajak malam hari ini teman-teman di bulan yang suci ini, ya di bulan yang fitri ini, sebelum kita menuju Ramadan, yuk teman-teman letakkan semuanya, ya letakkan semua beban-beban yang mengganjal diri Anda, ya pikiran-pikiran negatif yang kerap kali menghantui Anda, bisa nggak sih aku di bisnis ini, ya orang tuaku nggak support atau apapun gitu ya. Kita mulai lagi semuanya dari nol teman-teman. Ya, oke. Back to zero itu bukan hanya kebutuhan, tapi back to zero adalah sebuah tindakan. Ya, nggak mulai dari nol ya, saling memaafkan ya, cuman gitu aja. Tapi kita harus benar-benar itu melakukan sebuah tindakan, bukan hanya terucap dari bibir aja. Ya wes aku memaafkan kamu, ya maaf no ya sepurone ya. Bukan hanya itu teman-teman. Tapi dalam bentuk yang dibutuhkan lebih penting adalah dalam bentuk tindakan. Ya. Ingat teman-teman semua proses awal Anda mengenal bisnis Prudential. Ya layaknya seperti Anda orang yang jatuh cinta. Ingat kembali masa awal Anda kenal bisnis Prudential teman-teman. Seperti apa? Betapa bergairahnya Anda ingin tahu tentang hal ini itu. Yuk back to zero. Di Q2 ya kembali lagi kita menjadi cinta mula-mula ya, kita gali lagi cinta mula-mula kita terhadap bisnis ini teman-teman. Kita merapat kembali bersama Prudential, kita yakin dan percaya, kita masukkan kembali mindset kita yang luar biasa bahwa bersama Prudential ini masa depan itu terbentang luas. Ya, kita bisa bahagia, punya banyak waktu, kita punya banyak teman di bisnis Prudential, kita punya banyak ilmu bersama Prudential. Anda masukkan hal-hal positif terus. Apa yang Anda bisa dapatkan di bisnis Prudential ini? Ya, yang membuat apa? Yang membuat Anda semakin cinta. Ya, membuat Anda kembali lagi rasa cinta itu tumbuh gitu. Apa sih? Kenapa sih saya harus bertahan di Prudential? Why-nya tadi loh. Ya, C. Wabing tadi ngomong, yuk kalau kamu tahu why-nya, kamu akan tahu how-nya. Ya, kamu akan tahu gimana ngerjainnya. Jadi sekarang teman-teman kumpulkan dulu rasa cintanya teman-teman itu kenapa sih saya harus ada di Prudential gitu. Ya, terus perankan kembali diri Anda sebagai orang baru di mana Anda menjadi orang yang selalu penasaran dan ingin tahu. Itu yang perlu kita lakukan untuk kita refresh. Mungkin Anda di sini ada yang ngerasa gini, aku nggak ngerasa ada apa-apa sama Prudential. Iya, ya sama, saya juga nggak ngerasa nggak ada apa-apa sama Prudential. Tapi nggak ada salahnya kan, mungkin kita ketemu sama orang, sepurone yo, hari yang Fitri ini ketemu orang, maaf loh, kamu nggak ada salah apa-apa, aku kok nggak usah minta maaf. Kan ya nggak gitu ya teman-teman ya. Nah sama teman-teman, hari ini saya mau ajak Anda back to zero, mungkin Anda ngerasa nggak ada apa-apa sama Prudential gitu. Ya, tapi saya mau ajak Anda kembali merefresh diri Anda. Ya lahir kembali. Di Q2 nanti Anda lahir kembali dengan semangat yang baru, ya dengan hal-hal yang Anda mau kejar kembali, punya power yang baru, punya gairah yang baru, teman-teman. Gitu. Ya. Oke. Nah, kenakan pakaian terbaik Anda, tadi saya sudah sampaikan, ya, kenakan baju kebanggaan yang mencerminkan Anda agent profesional, ya. Anda mulai bikin satu target. Ya kayak saya sama Pak Ardi kalau pagi ya jam 7 kita udah bajunya baju ngantor. Bahkan sampai malam pun masih baju ngantor, baru ganti baju tidur kalau udah mandi gitu ya. Jadi mencerminkan memang kita adalah profesional di bidang kita. Ya, datang ke kantor bagikan aura semangat Anda. Ya, kita harus saling berbagi semangat karena kita adalah seorang pebisnis profesional. Ya, berdoa dan bersyukurlah atas pekerjaan Anda saat ini teman-teman yang belum dimiliki oleh orang lain. Jadi buat Anda hari ini yang boleh bergabung di Zoom ini 24 orang ya, buat teman-teman yang mungkin malam hari ini juga nggak datang ya, kita ini harus bangga bahwa kita boleh mengenal satu lahan berkat ya yang boleh jadi berkat buat diri kita dan boleh jadi berkat buat orang lain. Belum tentu loh setiap orang punya kesempatan untuk mengenal bisnis Prudential ini. Mungkin mereka melihat, tapi enggak, untuk melangkah pun mereka nggak punya daya teman-teman. Ya, bahkan untuk mencoba pun mereka nggak punya jalan. Walaupun kita ya setiap bulan tuh berusaha memberikan kesempatan itu.
Tapi hanya orang-orang pilihan aja yang Tuhan tempatkan pada tempat yang terbaik, teman-teman. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih mindset Anda tentang bisnis ini? Itu. Apa kira-kira mindset Anda tentang bisnis ini? Saya join Prudential karena tidak ada pilihan lain. Ada yang seperti itu di Zoom? Yo, karena saya nganggur sih. Ya, karena saya nganggur. Jadi nggak ada pilihan lain. Ya, atau saya join Pru karena pilihan saya. Nah, ini dipertimbangkan ya. Saya yang mana ya? Gitu. Saya dulu yang kiri loh teman-teman. Join Prudential karena nggak ada pilihan lain. Kepingin kerja, tapi nggak ada pilihan lain ya. Saya memang di sebelah kiri. Itu saya dulu. Ya. Yang kedua, saya join Pru karena tidak ada kerjaan. Waduh, tambahan lagi ya. Gitu ya. Atau saya join Prudential karena bisnis ini besar. Mindsetnya apa nih? Gitu ya. Yang selanjutnya, saya join Pru karena iseng-iseng atau coba-coba tambah-tambah income atau atau saya join Prudential untuk raih income ratusan juta. Anda yang mana nih mindsetnya? Semoga mindsetnya yang kanan ya. Kalau yang kiri sekarang dibenerin supaya jadi yang kanan. Gitu. Nah, starting mindset yang benar gimana sih harusnya? Starting mindsetnya ini adalah ya, karena mau bantu pakai uang di belum mampu kasih jumlah yang banyak. Oh, thank you Bu Sri. Ya, benar, setuju banget ya. Kita nggak mungkin bisa bantu orang ratusan juta kayak gitu ya kalau nggak melalui Prudential. Setuju banget ya. Saya join Prudential karena mau pindah kuadra menjadi bos. Wah, ini ya step mindsetnya. Terus saya join Prudential untuk jadi AB. Nah, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, apa yang ada di hati Anda itu adalah bagian dari doa. Jadi buat Anda tadi yang punya pikirannya di sebelah kiri, semoga mindsetnya bisa pindah ke kanan, bahkan ke mindset yang sebenarnya yang seperti ini. Ya, karena apa? Apa yang Anda pikirkan ini akan mengirim gerakan ke tubuh Anda. Kalau Anda hanya ngirimnya iseng-iseng, ya sudah iseng-iseng. Gitu. Yang terjadi ya iseng-iseng, kadang kerja, kadang enggak. Gitu. Ya kadang closing, kadang enggak. Karena dari awal Anda sudah ngesetnya di pikiran ini, ya cuman iseng gitu loh. Atau mungkin Anda yang ngesetnya di sini nggak ono pilihan nih ada nih ini ya sudah gitu. Ya kayak pasrah gitu. Tapi kalau dari awal Anda tahu saya mau di Prudential itu karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Ya, malam hari ini tulis di buku teman-teman. Tulis apa yang Anda pingin sih dari Prudential ini. Ya, semoga dengan apa yang mewakili tulisan Anda ya itu tersampaikan ya, Tuhan melihat malaikat menyampaikan tulisan Anda dan itu jadi kenyataan buat langkah Anda selanjutnya di bisnis Prudential ya. Saya join Prudential untuk jadi AB. Saya join Prudential untuk menjadi berkelimpahan, kaya, makmur dan sentosa. Saya join Prudential untuk memiliki bisnis jangka panjang ya. Jadi yuk mulai sekarang di set mindsetnya sehingga apa Q2, Q3 dan seterusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, dan kesimpulannya apa? Jatuh cintalah pada pekerjaan Anda lagi dan lagi. Yang kedua, saat Anda jatuh cinta pada pekerjaan Anda, ibarat Anda mengiris bawang yang selalu memiliki banyak lapisan untuk terus dieksplorasi. Jadi masih banyak hal ya yang bisa sedang menunggu kita, teman-teman. Ya, sebaliknya kalau Anda benci pekerjaan Anda, ya itu sama aja seperti Anda mengiris bawang tapi yang didapat hanya air mata yang pedas yang terus menetes. Jadi kalau mindset Anda dari awal benar, itu hasilnya pasti akan membahagiakan. Tapi kalau mindsetnya dari awal udah nggak benar, teman-teman, Anda itu akan merasanya angel lah, sing susah lah, sing soro lah, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar Anda memindsetkan pikiran Anda terhadap diri sini seperti apa, itu sangat menentukan sekali. Ya, sadari bahwa nggak ada pekerjaan yang sempurna. Bahkan Romeo and Juliet pun juga punya masa kelam. Jadi hari ini teman-teman jangan pernah berharap di bisnis Prudential itu akan indah selamanya, kita akan honeymoon selamanya, itu nggak akan terjadi. Jadi hari ini kalaupun ada lika-liku yang saat Anda jalani bersama Prudential itu ada kerikil-kerikil kecilnya gitu ya, ada penghalang-penghalangnya, itu adalah sesuatu hal yang normal gitu. Kalau Anda belum memiliki cinta sejati terhadap apa yang Anda lakukan, maka jangan pernah memimpikan kesuksesan. So pesannya di sini apa? Cintai pekerjaanmu, cintai bisnismu, cintai profesimu, ya enjoy, nikmati, dan Anda akan mencapai ke gerbang kesuksesan.
Kita di sini bukan hanya sekedar agen asuransi, tapi kita di sini itu adalah seorang pengusaha asuransi, teman-teman. Yuk, back to zero. Ya, enjoy buat Anda semuanya di bisnis Prudential. Selamat untuk yang mendekati hari Ramadan yang semakin dekat ya. Banyak momen yang akan terjadi pada saat kita lebaran nanti, seperti pesannya tadi, buka mulut, ya silaturahmi, ketemu, banggalah dengan profesimu, saat mereka tanya gimana kabarmu, ya reunian sama teman-teman gitu ya. Baik, kerja apa sekarang? Jangan ragu untuk buka mulut. Prudential. Aku konsultan keuangan Prudential. Gitu. Ya, teman-teman jadi berkat hanya dengan ngomong Anda konsultan keuangan Prudential ada, itu sudah jadi berkat loh. Kenapa? Mungkin hari ini mereka nggak kepikir. Tapi dengan tahu Anda menjadi seorang konsultan, ya suatu saat mungkin mereka punya kesempatan berkomunikasi dengan Anda, teman-teman. Seperti itu. Ya, dari saya sekian dulu, senang bersama-sama dengan Anda malam hari ini. Thank you Cemevang sudah dipandu. Thank you teman-teman buat kehadirannya pada malam hari ini. Thank you Bu Tika. Itu, saya kembalikan ke Thank you Cemevang. Bu Tika. Teman-teman, bagaimana mendapat tambahan menu buka puasa dari materi Bu Tika? Tadi ya keren ya, kita disuruh inget-inget tentang masa-masa kita kenalan pertama dulu ya. Jadi inget-inget ya, kayak itulah semangatnya gitu loh. Jadi kalau sekarang yang mulai agak kendor, mulai diinget lagi dulu kenal pertama Pru gimana, semangat belajar, semangat ini gitu ya. Kita kembalikan semangat itu. Oke teman-teman, ada yang mau disampaikan? Mungkin. Jadi ada PR loh teman-teman, selain ini ya, ada PR dari Bu Tika, dicari why-nya. Kenapa harus bertahan di bisnis Pru, kenapa gitu. Terus dikumpulkan cintanya. Gitu, tempatkan diri Anda menjadi new, jadi di-refresh. Biar semangatnya balik full lagi. Teman-teman mungkin ada yang mau sharing? Oke C, kayaknya sudah ini C ya, sudah lengkap yang aku sampaikan tadi, sudah lengkap ya C ya. Moga-moga bisa menjadi sangu nanti Lebaran nanti C. Yes, siap. Tadi saya mau sharing yang awal tadi belum sempat. Itu loh, Jason tuh nanti April jadi pendamping temennya. Kan di SMA tuh biasanya terakhir tuh ada tugas magang, kayak Jason dulu ya magang. Terus ini temennya mau magang ada 3 orang, Jason jadi pendamping gitu Bu Tika. Woi. Aduh, saya. Jadi pendamping. Terus dia tanya, what should I do gitu loh. Aku harus apa gitu. Terus ya wes sih Mama bantu cari kelas ini. Terus Jason ini udah bikin jadwal kerja ternyata. Nanti temennya harus gini. Tadi tak print sampai. Ya semoga membawa berkat lah ya Bu Tika, aku ya sampai heran. Aku harus bikin mah gitu. Jadi hari pertama pengenalan ini, terus hari kedua training produk, hari ketiga. Aduh. Ya wes keren ya. Menginspirasi ya untuk mereka menciptakan bisnisnya di Prudential ya. Weh, Jason sudah belajar jadi bos itu, ya, mimpin teman-temannya. Dulu katanya sebelum Jason magang di Pru itu, acara magang tuh belum pernah ada yang magang di kantor asuransi kayak gitu tuh belum ada. Jadi adanya di pabrik mana, hotel mana kayak gitu. Nah, terus kemarin saya kan ngomong sama guru pembimbingnya, terus wes pokoknya ini saya nanti saya bimbing gini-gini, terus ikut kelas-kelasnya Ko Ivan, ikut training-training di kantor itu. Terus gurunya itu sempat datang di kantor ETP itu Bu Tika jugaan. Ketemu Pak Febri enggak salah. Terus iya ternyata bisa ya ini buat ini magang loh, bisa. Ya, begitulah. Wow, oke. Sharing Itu saya. SMA berarti ya? Ya memang ya. SMA. Tugas akhir SMA harus magang. Akhir SMA itu ya? Gitu. Oke. Akhir SMA kayak Jason dulu. Itu good idea ya teman-teman ya. Yuk teman-teman kita ajak yang muda-muda itu Devina ya.
Gen Z itu buat magang, yuk magang di kantorku yuk, biar kamu punya pengalaman kerja gitu ya, PKL. Itu good idea. Nanti boleh PKL. diciptakan kurikulumnya, Mevang. Kita ciptakan kurikulumnya. Kurikulum. Ya, mereka harus Iya, iya, iya. ngapain. Nanti bolehlah share yang Jason buat kayak Ya, apa. Ya. Oke. siap. Wow, Oke. SMK juga PKL. Oke, Keren-keren. teman-teman. Teman-teman banyak Thank you. PR yang bisa kita kerjakan. Yes, thank you. Thank you ya. Iya. Sukses buat semuanya. Thank Oke, you, Bu thank you. Lyung. Ya, kita tutup Thank dalam you, doa Bu dulu. Lyung. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan, Kau sudah bersama kami sudah mendapat berkat luar biasa dari Butika Tuhan. Kiranya semua ini bisa kami kembalikan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you teman-teman semua. Oke, thank you, Mevang sudah Bye-bye. jadi host malam ini. Thank you, Tika. Thank you. Thank you, Cimeva. Thank Thank you. you, teman-teman. Yes, thank you. Selamat istirahat Bye-bye. semuanya. Bye-bye. Iya, thank you. Bye-bye. Bye-bye. C, thank you ya, C. Bye-bye. Thank you.